Sosio Talk Check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bulan Juli ya. Hai teman-teman, kita kembali lagi nih di podcast Sosio Talk episode kedua. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Aulia Rahmadiah, mahasiswi Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Angkatan 2018, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di podcast kali ini, kita akan berbincang tentang... Apa hayo? Ada yang tahu nggak? Nggak ada nih? Yah, kasihan banget. Oke deh, ku kasih tahu ya. Kita bakalan bahas tentang Dies Natalis Visum ke-15 yang akan dinarasumberi langsung oleh... Hayo, tebak siapa narasumbernya? Aku kasih tahu lagi nih. Jadi, narasumber kali ini adalah Bapak Agus Saputro MSI selaku Ketua Pelaksana Dies Natalis Visum ke-15. Oke, aku di sini sudah terhubung langsung bersama Pak Agus. Seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Makanya yuk kita kenalan. Mungkin bisa perkenalan dahulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ulia. Di sini perkenalkan, nama saya Agus Saputro MSI. Saya pengampu di Prodi Sosiologi. Saya bergabung di UIN Sunan Kalijaga dan ditempatkan di Prodi Sosiologi dari tahun 2018. Sebelumnya saya pernah mengajar di IAIN Kediri selama 2 tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Untuk riwayat pendidikan saya menempuh S1 Sosiologi Visipol di Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2008 sampai 2012. Kemudian saya melanjutkan S2 di Universitas 11 Maret Surakarta juga. Saya meluluskan S2 pada tahun 2016. Sudah kenalan kan teman-teman? Wah, ternyata nih, Pak Agus adalah dosen dari Prodi Sosiologi yang kini diamanahi menjadi Ketua Pelaksana Dies Natalis Visum ke-15. Keren kan? Baik Pak, kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya. Dies Natalis Visum itu apa sih Pak? Barangkali nih, ada teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 yang belum tahu tentang Dies Natalis Visum. Kalau kita melihat sejarah lahirnya Visum sendiri tidak terlepas dari peralihan IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga yang mengharuskan dibukanya 2 fakultas umum, yaitu salah satunya Visum sendiri, yang kedua Saintek, yaitu pada tahun 2005. Untuk Visum sendiri tepatnya lahir pada 27 Juni 2005. Pasti sebelum dengerin podcast ini, ada yang belum tahu nih kapan tanggal lahir Visum. Diingat-ingat ya, tanggal 27 Juni 2005 adalah hari lahir Visum. Sudah berapa lama Pak mempersiapkan rangkaian acara Dies Natalis Visum ke-15? Untuk persiapan Dies Natalis Visum yang ke-15 ini sendiri memang berbeda dengan persiapan Dies Natalis Visum pada tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun ini kita ketahui pandemi adanya COVID-19 mempengaruhi berbagai sektor kegiatan yang ada di kampus, termasuk juga kegiatan Dies sendiri. Di sini mungkin persiapan Dies yang ke-15 ini baru kita mulai setelah Lebaran, mungkin belum ada 1 bulan ini baru kita mulai untuk menggagas kegiatan apa yang ada Dies yang memungkinkan untuk dilakukan di tengah pandemi. Pada Dies-Dies sebelumnya, sebenarnya untuk pembentukan kepanitiaan Dies itu sudah mulai dibentuk seiring dengan pembubaran panitia Dies yang sedang berlangsung pada tahun tersebut. Pada tahun 2019 contohnya, pada pembubaran Dies pada tahun 2019 itu sebenarnya kita sudah juga membentuk kepanitiaan untuk mempersiapkan di Dies 2020. Tapi kita tidak dapat berbuat banyak karena banyak agenda yang sudah kita persiapkan setelah Dies yang ke-14 tahun lalu itu berubah karena adanya COVID. Selain melibatkan para dosen nih Pak, apakah Dies Natalis Visum tahun ini juga melibatkan mahasiswa?
untuk andil dalam kepanitiaan. Kalau di tahun lalu kan memakai sistem oprek. Nah, di tahun ini bagaimana Pak? Oh iya, terkait tentang pelibatan mahasiswa dalam Disnatalis ke-15 kali ini. Memang berbeda dengan Disnatalis Visum pada tahun-tahun sebelumnya. Kita harus oprek atau open recruitment, menjaring mahasiswa-mahasiswa yang ingin berperan aktif dalam Disnatalis. Tapi pada tahun ini kita tidak menyelenggarakan open recruitment. Kita melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah bergabung dalam tim kreatif Visum. Itu saja. Karena apa? Di sisi acara sendiri pada tahun ini kita bisa dikatakan menghilangkan atau mendelete beberapa agenda-agenda yang mungkin sudah rutin dijadikan agenda Disnatalis. Istilahnya kita menyederhanakan Disnatalis pada tahun ini. Kita tetap mengambil momen Disnatalis tapi kita membuat yang lebih simpel. Lalu Pak, dari persiapan yang sudah dirancang dengan matang sebelum adanya pandemi COVID-19, apakah berdampak pada perubahan tema yang sebelumnya sudah disepakati dan apa sih makna dari tema tersebut? Ya, terkait tentang perubahan tema karena adanya COVID ya, tentu di situ juga mempengaruhi tema Disnatalis pada tahun ini. Kalau tema-tema tahun lalu dan tahun ini beberapa seminar itu sudah ada tema-tema besar terkait tentang industri 4.0 bahkan 5.0 gitu. Tapi untuk Disnatalis ini kita merefleksikan diri setelah adanya WFH, mahasiswa belajar di rumah, banyak waktu dia di dunia maya. Kita agak sedikit menggeser tema besar kita dari yang dulu kita rencanakan 4.0, 5.0, kita menggeserkan pada dunia virtual, di mana kita banyak menghabiskan waktu di dunia virtual. Masih ingat dalam benak saya bahwa ada salah satu kolega yang ada di prodi sosiologi juga bilang bahwa sekarang ini di era virtual itu untuk menjadi terkenal itu sangat mudah sekali. Yang pertama, bisa terkenal karena adanya inovasi yang fenomenal, atau bisa terkenal karena kontroversial. Nah, dari obrolan sederhana itu saya menggagas bahwa tema sekarang itu sesuai ketika orang itu kebanyakan menghabiskan waktu di dunia virtual, tapi kebanyakan mereka juga banyak juga dari kalangan kita itu memanfaatkan dengan hal-hal yang justru negatif. Kalau kita simak kemarin ada beberapa berita di televisi itu adanya WFH, mahasiswa belajar di rumah, penggunaan internet semakin tinggi, kayak umpamanya situs-situs porno aksesnya ternyata meningkat dan sebagainya. Itu tentu di situ pada momen kita memanfaatkan dunia virtual itu tidak secara positif. Kemudian dalam benak saya pas untuk mengangkat bahwa dalam dunia virtual ini sebenarnya kita dibebaskan antara ruang dan waktu untuk terkoneksi dengan orang lain. Bahkan sumber keilmuan umpamanya kita di dunia akademis itu kita bisa loncat dari institusi mana, kita pengen menggali informasi atau keilmuan dari kampus mana, narasumber siapa, semua tersedia secara virtual. Itu. Oke, sehingga kita mengangkat tema terkait tentang menjadi manusia bermakna dan fenomenal di era virtual. Nah teman-teman, ada pesan nih dari Pak Agus bahwa kita harus bijak ketika menggunakan internet maupun sosial media di masa kini. Seperti tema dari Disnatalis Visum ke-15, menjadi manusia bermakna dan fenomenal di era virtual. Dari segi kerjasama nih Pak, terutama mengenai pendanaan, misalnya sponsorship. Pada tahun ini bekerja sama dengan siapa saja Pak untuk mendukung kesuksesan acara Disnatalis Visum ke-15? Ya, terkait tentang pendanaan atau sponsorship pada Disnatalis yang ke-15 tahun ini. Memang berbeda dengan Disnatalis sebelumnya. Disnatalis sebelumnya terkait tentang sponsorship dan pendanaan, kita dari panitia membuat proposal, kemudian kita ajukan ke
pihak-pihak swasta seperti bank, perusahaan-perusahaan, media, dan sebagainya. Tapi untuk Disnatalis yang ke-15 ini kita tidak melakukan cara itu. Ibaratnya kita untuk tahun ini tidak ada sponsorship yang bentuknya material. Kita memanfaatkan resources yang ada di Visum, UIN Sunan Kalijaga, dan alumni, sehingga mungkin bisa dikatakan Disnatalis pada tahun ini tuh nol budgeting. Saya contohkan seperti tahun lalu, ketika kita menyelenggarakan seminar kebangsaan, kita harus mendatangkan pembicara nasional dari luar. Itu tentu kita mengeluarkan dana yang cukup besar untuk akomodasi si pembicara. Itu yang satu kegiatan saja, belum konser kita harus mendatangkan tamu atau bintang tamu dari luar. Kita juga membayarnya itu hitungannya puluhan juta, mungkin kita memerlukan dana yang besar, sehingga kita perlu mengajukan sponsor ke pihak-pihak perusahaan swasta. Tapi untuk tahun ini kita memanfaatkan resources yang ada di Visum dan UIN Sunan Kalijaga. Umpamanya terkait tentang pembicara seminar, kita ambil dari dalam sendiri, sehingga kita tidak keluar anggaran. Dan kegiatan-kegiatan pada Visum pada Disnatalis ke-15 tahun ini memang kita fokuskan pada kegiatan-kegiatan yang sekiranya kita bisa meminimalisir di anggaran. Ternyata selain tema yang berubah, sistem pendanaan juga berubah. Walaupun nol budgeting, namun panitia tetap semangat dan pantang menyerah untuk menyelenggarakan Disnatalis Visum ke-15, tentunya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19 yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya, mewajibkan semua orang untuk tidak berkumpul di luar rumah atau melakukan kegiatan kuliah. Tadi, Pak Agus sudah menceritakan bahwa ada perubahan rencana yang sudah disusun sebelum adanya pandemi. Lalu, bakal ada acara apa nih Pak di Disnatalis Visum ke-15? Dan puncak acaranya kapan? Oh iya, terkait tentang acara atau kegiatan-kegiatan Disnatalis yang ke-15 ini, memang benar kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kita dituntut untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang atau massa. Tentu di sini sangat berpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada DIS tahun ini. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya itu hampir semua kegiatan DIS itu pasti mengumpulkan orang, seperti Go Green di kampus, donor darah, mungkin juga di situ ada seminar. Bahkan kita juga tahun lalu menyelenggarakan workshop pelatihan untuk ibu-ibu PKK di sekitaran kampus. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu pasti susah untuk dilakukan kembali pada Disnatalis pada tahun ini. Dari panitia sendiri di sini memilih sekiranya hanya ada 2 kegiatan yang ada dalam Disnatalis pada tahun ini. Yang pertama, webinar terkait tentang seminar kebangsaan yang sudah terselenggara pada hari Jumat kemarin. Dan nanti pada puncaknya kita akan menyelenggarakan konser virtual pada tanggal 3 Juli. Dan perlu diketahui, konser virtual yang diselenggarakan pada 3 Juli nanti itu sebenarnya sudah kita rencanakan untuk ada di bulan April kemarin. Tapi karena adanya COVID, memang kita sempat menunda bahkan membatalkan konser. Dulu memang konser kita selenggarakan untuk konser amal, modelnya seperti konser amal, kita pengisinya dari Visum sendiri, nanti kita menjual tiket, nanti hasil tiket itu nanti kita akan masukkan ke Visum Charity. Tapi karena beberapa pertimbangan, konser amal itu kita pending, bahkan kita gagalkan. Kemudian baru pada minggu-minggu akhir ini kita berpikir, konser perlu kita selenggarakan tapi modelnya virtual. Di situ mungkin juga justru kita mendapatkan beberapa keuntungan, salah satunya anggaran yang kita keluarkan dengan konser virtual itu ternyata lebih ringan daripada konser yang dalam bentuk nyata seperti pada tahun yang lalu. Jadi di tahun ini manfaatin banget media yang ada buat ngadain konser virtual. Lalu untuk bintang tamu di konser virtual nanti siapa saja Pak? Oke, terkait tentang
bintang tamu pada konser virtual Disnatalis Visum yang ke-15 pada tahun ini. Kita mendatangkan 5 bintang tamu yang semuanya tentunya dari Visum sendiri. Yang pertama, Mbak Tia Istiana. Mbak Tia adalah mahasiswi ilmu komunikasi. Bisa cek di YouTube. Mbak Istiana memiliki 1,4 ribu subscriber. Yang kedua ada Arum Dalu dari Visum juga. Yang ketiga ada Tombo Gelo Production. Tombo Gelo Production di sini juga pernah tampil di Disnatalis Visum yang ke-14 di gedung Prof. Amin Abdullah yang pernah mengambiarkan teman-teman pada konser tahun lalu gitu. Yang keempat ada Ibu Nidi. Ibu Nidi adalah staf kepegawaian di Visum. Beliau pada Ramadan tahun ini mengeluarkan single juga. Yang kelima ada Mbak Vira. Beliau adalah alumni dari Visum. Bisa dicek di YouTube juga. Beliau juga memiliki channel YouTube. Mungkin itu teman-teman bisa meramaikan konser virtual Visum pada tahun ini. Di dalamnya nanti ada beberapa door prize yang mungkin bisa didapat teman-teman. Nah, menarik banget nih buat yang nonton konser virtual, dapat door prize bagi yang beruntung. Oh ya Pak, mungkin ada pesan buat teman-teman di rumah supaya tidak melewatkan keseruan Disnatalis Visum ke-15 walaupun via virtual. Oke, pesan saya untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lewatkan nanti konser virtual Disnatalis Visum yang ke-15 yang akan diselenggarakan pada Jumat 3 Juli 2020 pada jam 9 sampai jam 11. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa kunjungi Instagram Visum atau Instagram UIN Sunan Kalijaga untuk mendapatkan ID meeting, Zoom, dan passwordnya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda memasuki menit terakhir podcast episode kedua. Hahaha. Baik teman-teman, banyak kan info yang kita dapetin setelah dengerin podcast episode kedua. Buat semua nih, jangan lupa follow Instagram @hmpssociology.uinsk dan subscribe YouTube HMPS Sosiologi UIN Jogja. Segala update tentang podcast Social Talk bakal diinfokan di sana. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!